Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 2.5 Chapter 3 Kehidupan dan Kehancuran. Bergantung di atas awan dan kabut, kabut di sekitar dewa kehancuran secara alami berubah menjadi ungu tua. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat menemukan bahwa molekul air di sekitar tubuhnya akan langsung menghilang dan berubah menjadi ketiadaan. Ungu tua cahaya itu juga menjadi semakin dalam. Apa yang kamu lakukan hari ini? Sebuah suara lembut terdengar di belakangnya. Dewi kehidupan tidak tahu kapan dia datang di belakangnya. Dewa penghancur berkata dengan dingin, dia berdiri diam, bagaimana alam dewa berkembang. Di masa depan, jika kita ingin mengontrol lebih banyak galaksi, perluasan alam dewa adalah suatu keharusan. Ini adalah satu-satunya cara yang harus dia hambat, yaitu menghalangi seluruh Tuhan. Perkembangan alam. Sepertinya dia telah melupakan berapa banyak orang yang dia bawa dari alam bawah ke alam setelah dia pertama kali datang ke alam. Bagaimana dia mengikuti aturannya sendiri. Aku benar-benar tidak mengerti ketika dia adalah orang yang egois. Mengapa kedua Raja Dewa mempercayakan seluruh alam dewa kepadanya? Jika itu aku, alam dewa tidak akan seperti sekarang. 6. Dewi kehidupan sedikit mengernyit dan berkata, hancurkan. Pada kenyataannya, Dewa Laut tidak melewatkan apapun. Itu benar. Pada awalnya, setelah dia memasuki alam dewa, dia membawa banyak orang, tetapi kami tidak bisa tidak mengakui bahwa memang ada banyak bakat luar biasa di benua dulu pada zaman itu, dan mereka semua mengandalkan hasil dari kultivasi mereka sendiri. Itu dihargai oleh para dewa. Dan selama itu, ada banyak dewa yang ingin melakukan perjalanan dan menyerahkan status dewa mereka. Mengambil langkah mundur, ketika Dewa Laut pertama kali datang ke dewa, dia mewarisi dewa-dewa laut dan asura pada saat yang bersamaan. Itu adalah dewa tingkat pertama, dan itu sendiri memenuhi syarat untuk membawa orang ke alam dewa. Meskipun ada batasan jumlah, itu masih diperbolehkan. Dan Dewa Shuro, belum lagi, adalah dewa tertua di dewa seperti kita. Eksis, anggota dari God Realm Committee, adalah masalah besar bagi Dewa Sura untuk mewarisi posisi dewa, dan dapat dimengerti untuk membawa beberapa tim ke alam dewa. Pada saat itu juga disetujui oleh dua dewa besar. Aku tahu, kamu sedikit tidak puas karena dua dewa raja besar menyerahkan alam dewa kepada Dewa Laut sebelum reinkarnasi, tetapi jika aku memilih, aku takut aku akan melakukan hal yang sama. Ketika Dewi Kehidupan mengatakan ini, Dewa Kehancuran tiba-tiba berbalik, di bawah jubah, sepasang mata merah darah menjadi tajam seketika, menatapnya, dan niat pahit kehancuran langsung melesat ke arahnya. Dimanapun makna kehancuran berlalu, kekuatan langit dan bumi juga akan hancur dan menjadi bagian dari kehancuran. Namun, ketika divine power yang sangat besar ini mendekati Dewi Kehidupan, ia berkumpul kembali dan dikembalikan ke keadaan semula. Kelahiran dan kematian sangatlah aneh. Dewi Kehidupan menghela nafas, duniamu adalah milik kehancuran. Kami semua percaya bahwa kamu lurus. Namun, bukanlah hal yang baik bagi para dewa untuk mengendalikan dewa dengan paranoia kehancuran. Dua Raja Dewa Besar telah secara khusus menemukan saya sebelum mereka pergi. Mereka membuat keputusan setelah saya setuju. Saya yakin mereka juga telah mencari Anda, tetapi Anda tidak dapat mendengarkan. Hancurkan, jangan lakukan hal bodoh. Berjanjilah, oke. Dewi Kehidupan melayang di sekitar tubuhnya terlepas dari gagasan kuat tentang kehancuran, dan melayang ke Dewa Kehancuran, dengan lembut meringkuk padanya. Dewa Kehancuran membuka lengannya dan memeluknya ke dalam pelukannya, dan cahaya merah yang kuat di kedalaman matanya juga melembut. Dengan suara rendahnya yang unik, dia berkata, saya tidak bisa melihat masa depan alam dewa. Bisakah dia melihat dengan jelas? Dia selalu mengatakan bahwa akan ada bencana besar di alam dewa. Menurut saya, bahkan jika ada bencana, itu hanya ditujukan padanya. Kalau tidak, kenapa kamu dan aku sama-sama ada di alam dewa untuk pertama kalinya, tapi tidak menyadarinya? Dewi Kehidupan berbisik, saya percaya Dewa Laut tidak akan berbohong. Lagi pula, untuk hal semacam ini, lebih baik dipercaya daripada tidak. Bagi kami, hidup itu panjang.
Lebih-lebih, semakin kita berharap bahwa hidup akan terus berlanjut. Dewa kehancuran, kamu baru saja berkata padanya. Kehidupan baru akan lahir di sisinya. Ya, ya, istrinya melahirkan anak lagi untuknya. Kali ini, harus laki-laki, kata Dewi kehidupan sedih. Dewa kehancuran memeluk tubuhnya yang halus, saya menyalahkan saya, niat kehancuran saya membuat kami tidak dapat memiliki anak. Dewi kehidupan tersenyum sedikit dan berkata, jangan salahkan dirimu, ini bukanlah masalahmu, oke. Ini adalah masalah kita bersama, Tuanku menciptakan, Tuhanmu menghancurkan, kelahiran dan kematian, marilah kita selalu bersama, saya sudah sangat puas, mengapa membutuhkan lebih banyak. Dan, kepada dewa kita, kelanjutan darah bukanlah masalah besar. Yang lebih penting adalah kelanjutan dari keinginan kita sendiri. Ketika suatu saat kita bertemu dengan anak yang kita sukai di alam dewa, kita akan memberinya kemampuan kita. Bukankah dia anak kita? Dewa kehancuran mengangguk dengan lembut, dan lampu merah menyala di bawah matanya. Dia berbalik untuk melihat ke komite alam dewa tidak jauh, tapi matanya tiba-tiba menjadi sedikit dingin.